Oke good, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Good Bike. Welcome back to my channel, and buat siapapun yang baru nonton, selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, comment, dislike kalau lu nggak suka sama video ini. Dan hari ini sorry banget, gue bikin video yang mungkin nggak ada hubungan langsung sama sepeda, tapi gue harus ceritain ini ke lu semua, bahwasanya ini adalah hari pertama gue bersepeda setelah 15 hari atau 16 hari saya mengisolasi diri, teman-teman. Yap, gua isolasi mandiri selama 15 atau 16 hari. Dari kemarin sebenarnya udah keluar gua, cuman ini adalah hari pertama gua bersepeda setelah isolasi. Yang perlu gue ceritain adalah sebenarnya gue nggak tahu gue ini positif atau negatif corona. Di tanggal 21 tanggal 21 gue ngerasain badan gue sakit-sakit, nggak enak. Terus gue pijet, terus gue ngerasa badan ini kayak mau meriang, teman-teman. Setelah itu di tanggal 22 pagi gue pup, tapi gue nggak bisa nyium apapun. Jadi ya hambar aja gitu. Gue nggak bisa mencium bau, teman-teman. Akhirnya gue putusin di tanggal 22 itu gue memisahkan diri dari keluarga dan orang-orang lain di sekitar gue. Gue gak tes, jadi gue gak tahu negatif atau positif, tapi gue memposisikan diri gue sebagai orang yang positif menurut gue, karena gue agak sedikit parno. Karena gue takut kalaupun gue positif, gue takut nularin ke anak-anak gue, ke keluarga gue, ataupun ke teman-teman gue kalau gue misalnya tidak mengambil tindakan isolasi mandiri. Nah, sekali lagi gue nggak tahu gue positif atau negatif, gue nggak tes, tapi gue memang memposisikan diri gue sebagai positif. Walaupun yang gue rasain cuma ini gua kasih runtutan aja ya. Saat gua ngerasa di hari pertama, isolasi hari pertama, gua ngerasa gua nggak bisa nyium bau, gua langsung memutuskan untuk isolasi, teman-teman. Langsung masak lagi, masuk kamar isolasi. Jadi gua punya di rumah ada kamar belakang yang aksesnya langsung keluar di tempat jemuran, tempat berjemur, dan keluar juga langsung kamar mandi. Jadi gue beberapa hari tidak melintasi ruang tamu, tidak melintasi ruang keluarga. Gue keluar kamar juga lewat jendela. Terus di hari kedua gue ngerasa badan gue sih udah nggak sakit-sakit, maksudnya udah biasa aja. Demam pun tidak, batuk pun tidak. Gue cuma ngerasa, keluhan gue hanya tidak bisa mencium bebauan, teman-teman. Kalau untuk rasa di lidah gue masih bisa, maksudnya masih kerasa, masih normal. Terus di hari kedua gue mengalami apa ya? Di hari kedua gue nggak mengalami banyak hal, maksudnya ya rutinitas biasa aja, berjemur, makan, minum vitamin.
Terus nah di hari ketiga, isolasi hari ketiga gua mengalami menggigil hebat selama 3 jam teman-teman. Menggigil hebat selama 3 jam. Kalau badan panas enggak, gua mengukur normal 36,5. Tapi gua menggigil. Kalau badan sudah emang nggak sakit. Itu di hari kedua atau hari ketiga itu lupa saya. Menggigil hebat selama 3 jam. Setelah itu normal. Terus di tadi hari kedua yang menggigil hari kedua. Hari ketiga gua pagi-pagi itu ngalamin kayak apa ya? Kalau nafas sesak sih tidak, tapi gampang lelah iya. Di hari ketiga itu gue ngalamin yang namanya sesak nafas ringan. Sesak nafas ringan itu kayak kalau gue ngangkat sesuatu, setelah ngangkat kok sesek gitu. Terus gue pup itu kan agak ngeden dan selesai pup gue berdiri, tiba-tiba kok gue ngalamin sesek. Nah, dan itu terjadi selama sampai gue isolasi hari ke-5. Itu keluar aja. Kalau badan panas, demam, batuk nggak pernah sama sekali. Sampailah gue di hari ke-7. Hari yang tidak gue ceritakan biasa ya teman-teman, maksudnya kegiatan gue gitu aja, maksudnya keadaan kondisi badan gue juga cuma gitu aja. Di hari ke-7 gue lagi-lagi ngalamin menggigil tapi nggak hebat, hanya butuh ya kedinginan lah, hanya butuh bed cover 1 untuk selimutan, beres. Kalau yang waktu hari kedua itu menggigil hebat, gue sampai 4 lapis bed cover teman-teman. Itu selama 3 jam. Kalau yang ini hanya 1 jam atau 1,5 jam, nggak lama. Kedinginan lah itu, nggak sampai menggigil hebat gitu. Terus di pagi-pagi di hari ke-8, alhamdulillah gua udah bisa mencium bau minyak kayu putih, terus bau minyak telon, bau hand sanitizer, dan parfum gua udah bisa mengenali bau itu, walaupun hanya tipis, kayak kayak dihalangin sesuatu, tapi gue tahu itu baunya itu. Kalau yang paling kencang adalah bau minyak kayu putih. Yang pertama kali gue rasain, gue bisa mencium bau minyak kayu putih itu di hari isolasi ke-8. Gue berpikir, oh ini oke nih, jadi kemajuannya ada. Di hari ke-9 nggak terjadi apa-apa, sampai di hari ke-11. Di hari ke-11 betapa bahagianya gue saat gue bisa gini. Lu pernah nggak kangen sama aroma pup lu sendiri? Gue ngalamin itu teman-teman. Gue ngalamin gimana senengnya gue saat gue pup, gue bisa mencium baunya teman-teman. Gue udah menyatakan gue normal nih, gue udah bisa nyium ini. Terus setelah itu pagi-pagi. Setelah itu gue tes dengan berbagai macam aroma-aroma, dari aroma yang paling ringan sampai aroma yang berat. Gue tes semua, ternyata normal. Dan cuman satu yang gue aneh adalah bau. Menurut gue juga bau nggak penting sih, bau asap kendaraan teman-teman. Bau asap kendaraan gue ngeciumnya
busuk, baunya kayak kita mau muntah gitu lah rasanya. Kalau kita nyium itu kayak mau muntah. Mending kita nyium bau pasar ikan ketimbang nyium asap kendaraan. Itu yang gua rasain di hari ke-11. Di hari ke-12, 13, 14 gua normal, semuanya sudah normal. Badan gua oke, ibaratnya normal 100%, tapi staminanya emang kalau untuk ini turun karena nggak pernah olahraga yang, jadi olahraganya cuma peregangan doang teman-teman, cuma ngeregangin kaki, berjemur, ngeregangin ini, nggak bisa olahraga berat karena ya itu gampang lelah. Tapi berangsur-angsur pulih. Dan ini sekarang gua alhamdulillah gua udah di hari ke-15 gua udah keluar. Hari ke-15 atau ke-16 itu gua udah keluar rumah, udah tegur sama teman-teman. Terus, dan hari ini adalah hari yang hari pertama gua bersepeda lagi setelah isolasi, teman-teman. Kenapa gua memutuskan buat isolasi? Karena ya itulah, karena gua sendiri pun gua nggak ngerti gua negatif atau positif, gua nggak tahu. Cuma jaga-jaga aja dari kalau apa yang gua paranoidkan, apa yang gua takutkan itu adalah positif, ternyata gua menularkan ke teman-teman, ke keluarga, dan ke anak-anak gua, terutama anak-anak gua, dan gua nggak mau itu. Jadi gua memutuskan untuk isolasi, walaupun gua nggak tahu itu negatif atau positif. Setidaknya gua isolasi selama 14 hari dan sampai keadaan gua fit. Di hari ke-11 itu udah fit sebenarnya, cuman gua tambahkan 3 hari untuk aman aja sih. Itu aja kalau kenapa gua memutuskan untuk isolasi mandiri. Terus rasanya gimana? Rasanya isolasi sampai hari ke-5 adalah isolasi paling berat menurut gua, karena itu peralihan ya. Kita biasa nongkrong, kita biasa keluyuran sana keluyuran sini, terus tiba-tiba harus berdiam diri di rumah, apalagi berdiam dirinya cuma hanya di ukuran 3x4, kamar 3x4, dan harus stay di situ sampai entahlah. Gue ngerasa untuk merubah kebiasaan itu dari 1 sampai 5 hari isolasi itu menurut gue paling berat. Setelahnya udah biasa aja. Jadi gue isi hari 1 sampai 5 itu gue isi sama ngabarin teman-teman, maksudnya gue harus tahu keadaan mereka, siapa tahu nih ada yang kurang sehat atau gimana. Jadi gue hubungin mereka, ternyata mereka semua sehat, anak-anak gue sehat, istri gue sehat, keluarga juga pokoknya semuanya sehat. Jadi aman lah. Cuman gue yang ngerasa harus isolasi, jadi ya alhamdulillah gak apa-apa. Itu pasti sampai hari ke-5 itu udah jelas hari terberat, karena kita pasti pengennya bawanya keluar, pengen nongkrong, pengen ini. Setelah itu udah biasa. Terus perasaan setelah isolasi seneng, maksudnya seneng, gue sehat, terus gue bisa balik lagi ke kehidupan normal gue. Setelah beberapa hari gue nggak bisa cari duit, nggak bisa, ya aneh aja rasanya, aneh di kantong juga sebenarnya karena nggak ada pendapatan. Tapi setelah keluar juga gue nggak terlalu banyak di luar sekarang, maksudnya karena udah terbiasa di rumah aja. Jadi mungkin keluar cuma sampai jam 9 malam, nggak pernah ini,
belum, karena di tempat gua masih apa ya namanya, lockdown, masih PSBB. Jadi semua kafe, semua warung, semua Indomaret, semua harus tutup jam 10 malam, teman-teman. Tidak ada boleh lebih dari jam itu. Menerapkan jam malam lah. Ya mungkin COVID menular di malam hari, jadi jam malam diberlakukan. Yaitu upaya pemerintah. Kita dukung aja. Yang intinya sekarang gue udah sehat dan gue pengen sepedaan lagi. Sorry udah 2 minggu lebih gue nggak upload video ya, karena gue nggak bisa bikin kegiatan apa lagi. Sedangkan stok video gue cuma 1 dan itu pun belum gue edit. Mungkin setelah ini gue edit dan gue post, gue upload. Itu adalah uploadan, maksudnya video yang gue ambil sebelum gue isolasi. Setelah ini kita bakal buat video lagi. Dan terima kasih buat kalian udah ngedukung gue, udah nontonin video gue. Dan jaga kesehatan, protokol kesehatan. Ini maaf gue nggak pakai masker karena emang gue di mobil sendirian, nggak masalah, tapi gue bawa kok. Selalu jaga kesehatan kalian, hindari hal-hal yang membawa virus, khususnya COVID ya, karena kita masih dalam masa pandemi ini. Jadi ya sehat-sehat buat kita semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.